U yang kita cari atau hanya berlaku untuk U1 ya Bu? Maksud saya, apakah untuk mencari U2, apakah dalam mencari U2 yang diasumsikan itu juga X1 sama dengan 1 atau kita boleh mengambil nilai X2 sama dengan 1 Bu? Ya, kemarin 3 DOF ya. Ya, dari 3 DOF Anda akan dapatkan frekuensi natural ya. Omega 1, omega 2, omega 3. Ya, kemudian Anda cari mode shape-nya, masing-masing frekuensi natural. Saat di frekuensi natural pertama, ya dari 3 persamaan, ya 3 persamaan gerak, massa 1, massa 2, massa 3, ambil salah 2 saja, nggak usah semuanya. Ya, kalau 1 tidak bisa, tapi 2. Ya, apakah persamaan 1 atau persamaan 2 atau 2, 3 atau 1, 3. Ya, baik, 2 persamaan itu. Kemudian Anda masukkan U1. U1-nya diasumsikan 1. Ya. Nanti dari salah satu persamaan Anda dapatkan U2. Ya, kemudian dari U2, dari 2 persamaan itu Anda dapatkan U3. Ya. Jadi yang salah satu saja yang diasumsikan 1. Boleh U1, boleh U2, boleh U3. Pokoknya salah satu, ya, agar kita bisa mencari U yang lainnya. Dan itu berlaku di frekuensi 1, 2, dan 3. Begitu, Tommy? Ya, dari 3 persamaan, Anda ambil 2. Ambil 2. Kemudian di 2 persamaan ini ada U1, U2, U3. Ya, pada parameter itu yang harus dicari. Ya, dari 3 yang tidak diketahui, salah satu Anda asumsikan 1. Tidak tahu apakah U1, U2, atau U3, boleh. Jadi U1, U2, U3 asumsi 1. Ya, U1 misalnya Anda asumsikan 1, maka U2 dan U3 akan ketemu. Ya. Kalau misalnya U1 itu tadi 1, kemudian U2 atau U3 ada yang lebih dari 1, ya, maka semuanya harus dibagi sehingga tidak boleh ada yang lebih dari 1. Bingung? Izin bertanya lagi Bu, namun ya, jika asumsi sama dengan 1 tersebut dibebaskan, berarti nanti jawaban mode shape masing-masing pengerjaan akan berbeda ya Bu? Akan sama kalau Anda bentar. Dari persamaan 1, ya, misalnya M, sudah kelihatan ya, MX 1 double dot plus misalnya K1 plus K2 U1 double dot. Ya, ini U1 ya dikurangi K2 U2 sama dengan 0. Ya. Oh, Ibu enggak gambar ininya ya, sistemnya sih. Nanti kulit lunak. Ya. Ya, sistemnya misalnya gini.
Ya, ini M1, M2, M3. Ya, ini K1, K2, K3, K4, K5. Ya. Persamaan 1 untuk massa 1 M1, X1, X2, U1, U2, U3. Ya, ini massa 1, U1 double dot, K1 plus K2, U1 minus K2, U2 sama dengan 0, 2, M2, U2 double dot plus K2, K3, K4 minus U2 minus K2, U1 minus K4, U3. Yang ketiga, M3, U3 double dot plus berapa? K4, K5, U3 minus K4, U2 sama dengan 0. Ya, dari 3 persamaan ini nanti Anda akan dapatkan lambda 1, lambda 2 ya. Ya, persamaannya itu M1 0, 0, 0, M2 0, 0, M3, U1 double dot, U2 double dot, U3 double dot. Ditambah dengan K1, K2 minus K2. Ya, kemudian minus K2, K2, K3, K4 minus K4. Ya, kemudian yang ketiga persamaan 3 minus K4, K4 plus K5. U1, U2, U3 sama dengan 0. Ya, dari persamaan ini nanti Anda akan dapatkan determinannya, ya, determinan dari persamaan yang besar, ya, K1 plus K2 minus apa? Lambda M lambda. Ya, kemudian yang ini minus K2. Ya, kemudian ini 0. Ini minus K2. Ini K2, K3, K4 minus M2 lambda, ya, minus K4 0, 0, ini 0, ini minus K4, yang di sini K4 plus K5 minus M3 lambda, ya. Ini nanti sama dengan 0, ya. Dari determinannya nanti Anda dapatkan lambda 1, ya, berapa? Ya, omeganya, omega 1 berapa? Lambda 2 berapa?
omega 2 ya, lambda 3 berapa? Omega 3 berapa? Sehingga dari ini Anda punya ya, ini omega 1, omega 2, omega 3, di mana omega 1 itu harus lebih kecil dari omega 2, harus lebih kecil dari omega 3. Ya. Berikutnya, untuk mencari mood shape-nya, mood shape atau mode getar, maka diambil salah dua ya dari 3 persamaan ini. Ya, misalnya diambil ya, Ibu ambil 2. Ya, ada 2 persamaan ini. Untuk mencari mode getarnya berarti Anda harus ini ya, Anda rubah dulu K1 plus K2 minus M1 lambda kali U1 K2 U2 sama dengan 0 ya. Yang persamaan yang kedua K2 plus K3 plus K4 minus M2 lambda M2 kok M2 U2 minus K2 U1 minus K4 U3 sama dengan 0 ya. 2 persamaan ini ya. Kemudian untuk mencari mode getar di frekuensi natural omega 1 ya, maka omega 1-nya dimasukkan ya di persamaan yang pertama ya, dimasukkan dengan asumsi U1 sama dengan 1
Berarti untuk persamaan yang pertama itu adalah K1 plus K2 minus M1 omega 1 kuadrat, ya, dimasukkan ini, ya, kali 1 minus K2U2 dengan 0. Ya, semua parameter yang diketahui dimasukkan. Ya, yang ini tahu, ini ada, ini ada. Ya, sehingga nanti U2 itu sama dengan K1 plus K2 minus M1 omega 1 kuadrat, ya, kali 1 dibagi dengan K2. Ya, Anda akan dapatkan U2. Ya. Kemudian yang berikutnya juga demikian. Ya, untuk yang persamaan 2, ya, K2 K3 plus K4 minus M2 omega 1, ya, omega 1 kuadrat dikalikan 1 minus U2, ya. Nah, ya, U2 minus K2 U1-nya diganti 1 minus K4 U3 sama dengan 0. Ya. Nah, ini sudah ada, ini dimasukkan ke sini. Ya, ini ada, ini punya, ya, ini ada, ini ada. Ya, sehingga U3 akan berapa? Ya, dari U1, U2, U3 nanti disusun. Ya, untuk U frekuensi natural 1 maka ada U11, U21, U31. Ya, ini adalah 1, ya, kemudian ini U2 tadi masuk, kemudian U3 masuk. Misalnya U2-nya 1,7, ya, U3-nya 0,3, misalnya, ya, ketemunya segitu, maka semuanya harus dibagi dengan 1,7, 1,7 dan 1,7. Ya, ini nanti sama dengan 1 dibagi 1,7, ya, sekitar berapa, ya? 0,4 mungkin, ya. 0,4 misalnya. Ini 1 dan ini 0, misalnya 1. Ya. Begitu. Nah, kalau misalnya teman Anda itu misalnya mengambil U2 yang sama dengan 1, diasumsikan, maaf ini tadi ada yang nunggu di luar, ya, masukkan dulu. Ya, jika teman Anda mengambil U2 yang diasumsikan 1, ya, nanti hasilnya tetap sama, ya, seperti ini juga. Ya, karena apa? Nanti kalau misalnya ini diambil 1, ya, berarti yang ini nanti ketemunya 0,4. U3 juga ketemunya segini. Ya, jadi nggak usah khawatir nanti punya Tommy berapa, kemudian punya Diandra berapa, punya Daniel berapa, beda-beda enggak, ya, tapi nanti sama. Karena apa? Itu adalah rasio. Nah, baik.
Kalau sudah demikian, nanti Anda akan punya U2 juga. Ya, U di frekuensi natural kedua, caranya sama. Omega 2-nya dimasukkan ke persamaan ini. Ya. Kemudian ini ada omega 2, kita masukkan lagi persamaan ini. Ya, kemudian omega 3 juga kita masukkan ke persamaan ini. Ya, nanti Anda akan dapatkan U di frekuensi natural kedua dan U di frekuensi natural ketiga. Ya. Semuanya harus di bawah 1. Ya. Lebih kecil atau sama dengan 1. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik. Ibu lanjutkan untuk mode getarnya ya. Sudah selesai kemarin tugasnya? Bisa ya? Ada pertanyaan? Permisi Bu. Ya, Rahmat. Apakah jika U1 sama dengan 1 itu nanti hasilnya memenuhi persyaratannya Bu? Kan itu di awal sudah dibilang kalau X1 pada waktu 0 itu 0,5, X2 di 0 sama dengan 0,1, dan X3 pada 0 itu sama dengan 0,3. Apakah dengan mengasumsikan U1 sama dengan 1? Sebentar Rahmat, dikulangi lagi. X1? Ini soal tugas Bu. Oh iya. Apakah dengan mengasumsikan ada kondisi awal ya? Iya. Apakah dengan mengasumsikan U1 sama dengan 1 itu nantinya persamaan responnya itu sesuai gitu Bu? X1 sama dengan X1 pada saat 0 itu 0,5, X2 pada saat 0 itu 0,1, X3 pada saat 0 itu 0,3. Apakah dengan mengasumsikan U1 sama dengan 1 itu sudah sesuai? Iya. Saya agak bingung di situ. Kenapa kok dan 1? Baik. Ya, sudah? Sudah Bu. Oh, sudah. Soalnya terakhir suaranya agak hilang ya. Ya, baik. Ini Anda kemarin diminta untuk mencari respon, ya, untuk mencari respon dari sistem 3DOF, ya, yang mana X1 0, X2 0, X3 0, X1.0, X2.0, dan X3.0 itu diketahui ya. Ya. Betul Bu. Ya. Baik. Kalau Ibu gambarkan ya, ini ada sistem ya, sistem multi DOF. Ya, Anda diminta untuk mencari respon. Ya, inputannya itu adalah X1 0, X1 0, X2 0,
X30 dan X dot 10, X dot 20, X dot 30. Ya. Sistemnya ini multi DOF. Ya. Terus kemudian Anda diminta mencari responnya. Ya. Jadi yang multi DOF ini harus Anda jadikan single DOF. Ya. Single DOF dengan apa? Dengan cara menggunakan koordinat modal, ya, koordinat modal menjadi sistem SDOF. Ya. Nah, perjalanannya ini dari multi DOF ke single DOF itu adalah yang tadi itu yang kita bahas tadi. Ya, dari sini Anda harus mencari U1 harus mencari motif ya, U1 di frekuensi natural 1, 2, dan 3. Ya. Anda harus membuat multi DOF yang tadi, ya, mencari mode getarnya di frekuensi natural 1, frekuensi natural 2, dan frekuensi natural 3. Ya. Nah, ini di sini nanti Anda mencari normalisasi. Ya, mencari normalisasi sehingga sistem yang multi DOF menjadi single DOF. Ya, ini harus dinormalisasi. Ya, dari U1, U2, U3 ini Anda punya U normalisasi. Ya. Kemudian yang diketahui tadi ya menjadi inputan di koordinat modal. Ya. Ini juga harus menjadi zeta 10, 20 dan zeta 30. Zeta dot 10, zeta dot 20 dan zeta dot 30. Ya, dengan cara apa? Ya ini ada U normalisasi. Ya, dari U yang kondisi awal yang sudah dinormalisasi yaitu jadi zeta 10, 20, 30, kemudian dot 10, zeta dot 20 dan zeta 3.0 ya itu sebagai inputan untuk single DOF. Ya, dari sini nanti Anda akan dapatkan respon. Tapi masih dalam bentuk zeta T. Ya, zeta T itu apa ya rumusnya? Zeta 10 kalau nggak salah ya cos omega 1T plus zeta dot 10 per ini kalau nggak salah saya ambil ininya dulu. Ya, betul.
sin omega 1 T. Ya, bentar Ibu, ini ya, hapus dulu biar longgar ya. Ya, ini ketemunya adalah respon. Respon itu adalah 1T itu adalah zeta 10 cos omega 1T plus zeta dot 0 per omega 1 sin omega, tetap aja ya. Ya, plus zeta dot 10 per omega 1 sin omega 1 T. Ya, berikutnya yang zeta 2 juga gitu. Ya, ini 20 cos omega 2T plus zeta dot 20 per omega 2 sin omega 2T. Nah, yang tiga juga gitu. Ini sudah respon, tapi dalam kondisi koordinat modal. Ya. Nah, agar yang ditanya adalah respon ini, ya, respon di koordinat globalnya. Ya, berarti yang ini harus Anda kembalikan lagi ke persamaan yang koordinat global. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara Anda kembalikan lagi bahwa untuk si T ya, sama dengan UN kali zeta T ini. Ya, jadi dari respon yang sudah Anda dapatkan di koordinat modal, ya, Anda kembalikan ke koordinat awal, yaitu dalam XT, ya, dalam XT. Ya, untuk XT-nya berarti di sini ada XT, ada XT1, 2, dan 3. UN, kemudian ini T. Ya, baik. Ini adalah diagramnya, ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan untuk sistem yang multi DOF. Dari multi DOF tadi Anda rubah menjadi single DOF, kemudian kondisi awalnya juga Anda rubah dalam koordinat modal, ya. Setelah ketemu untuk responnya, Anda kembalikan ke koordinat yang sebelumnya, ya, dalam koordinat X. Ya. Baik. Yang tadi kita sudah dapatkan U1, U2, dan U3. Ya. Jadi kita membuat dia menjadi U yang sudah dinormalisasi.
Ya, untuk U normalisasi Anda harus mencari alfa 1 ya. U1, U2, U3 harus dinormalisasi. Ya, sehingga Anda cari alfa. Ya, alfa itu sama dengan alfa 1 U1 transpos matrik massa kemudian U1. Ya, nanti Anda ketemu berapa? Ya. Nah, untuk U normalisasi itu adalah U1 per alfa 1. Ya, di sini nanti Anda akan dapatkan yang tadi itu. Ya, U1 dibagi alfa 1, U2 dibagi dengan alfa 1, U3 dibagi dengan alfa 1. Ya, itu adalah untuk U normalisasi yang pertama. Kemudian alfa 2 juga gitu Anda dapatkan, nanti Anda dapatkan U normalisasi untuk yang kedua. Ya, U1 alfa 2, U2 alfa 2, U3 alfa 3. Ya, begitu juga untuk alfa 3. UN 3 sama dengan ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Ini ada semua toh? Ada, Bu. Ada. Gimana, ada pertanyaan? Alfa? Alfa? Ada pertanyaan? Dari saya masih belum, Bu. Belum ya? Ya, jelas ya. Baik. U3 per alfa 1. Ya, ini tadi juga gitu. Ya, jadi nanti bentuknya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 kali 3. Ya, ini adalah UN-nya. Ya, setelah dapatkan UN, maka yang ini yang harus Anda lakukan. Ya. Ya, persamaannya sudah berubah. Ya, di koordinat modal persamaannya sudah berubah. Ya, tinggal Anda UN-nya ada ini, ya, kemudian kondisi awal itu Anda bagi dengan UN ini, diinverskan, ya. Dari kondisi awal kita inverskan, Anda akan dapatkan ini, ya, zeta 10, zeta ini.
Ya, setelah itu langsung dimasukkan ke single DOF. Ya, kalau single DOF berarti persamaannya adalah ini. T sama dengan 10 ya, cos omega 1T plus ini ya. Ini kalau yang satu ya, langsung masuk di situ. Ya, untuk 10 ya dan zeta dot 10 nanti Anda langsung dapatkan ini nilai-nilai ini sudah masuk di situ. Ya, nilainya sudah masuk semuanya. Ya, baru nanti Anda kembalikan ke koordinat awal. Ya, setelah Anda dapatkan UN, maka Anda cari ini, ya, sama dengan UN inverse kali ya. Kalau misalnya ini yang dicari adalah kondisi di awal T0 ya, berarti yang di sini juga nanti sama dengan UN. Di sini Anda dapatkan zeta 10, zeta 20, zeta 30 ya. Gitu ya. Gini. Ya. Ini zeta 10, zeta 20, zeta 30 sama dengan UN. Terus Anda akan dapatkan dari X10, X20, X30. Ya, Anda akan dapatkan ini. Kemudian dari X.0 Anda dapatkan ini. Sama dengan UN inverse X.10, X.20, X.30. Ya. Setelah itu baru Anda cari responnya. Ya, langsung dimasukkan ke responnya. Ya, respon 1T ya sama dengan ini kan sudah ada ya. Satunya sudah ada. Tinggal masukkan sini cos omega 1T ditambah dengan dot 0 omega 1 sin omega 1T. Ya. Kemudian X2 zeta 2 ya, cos omega 2T ditambah zeta dot 20 ini 10 omega 2 sin omega 2T. Ya, untuk zeta 3 juga gitu. Ya, nanti Anda dapatkan ini. Ya, zeta 1, zeta 2, zeta 3 dalam bentuk respon.
Ya, setelah Anda dapatkan, ya, Anda susun lagi, ya, Anda kembalikan ke koordinat global untuk X1 T, X2 T, X3 T, itu didapatkan dari UN. Ya, kalau ini tadi inverse, ini bukan inverse-nya. Ya, 1 T, 2 T, 3 T. Ya, gitu. Di sini jelas ini. Ya, Anda sudah dapat respon dari sistemnya. Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk direspon untuk zeta 10 berarti masih berbentuk matriks ya, Bu? Untuk Direspon untuk zeta 10, zeta 20 itu masih berbentuk matriks ya, Bu? masih berbentuk matriks. Ya. Ya, kalau misalnya Anda masukkan matriks, silakan. Nanti ketemunya ini, ya, seperti ini ya. Seperti persamaan ini ya. Iya, Bu. Ya. Nah, boleh, silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, tapi kalau tidak dalam bentuk matriks enggak apa-apa. Ya. Ini Anda sudah dapatkan masing-masing ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bisa Anda buat matrik ya, matrik yang satu kolom itu ya. Ya, bisa dalam satu kolom seperti ini. Ya, kemudian nanti dimasukkan untuk mencari X1, X2 dan X3. Baik, apakah tugas-tugas yang kemarin sudah sampai di sini? Halo? Iya, Bu. Kalau dari saya sudah sampai responnya, Bu. Sudah betul ya? Iya, Bu. Tahapannya sudah betul? Ya, baik. Kalau sudah paham, ya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini semuanya ada di sini ya.
Semuanya mengikuti kuliah ini? Mengikuti Bu. Iya, mengikuti Bu. Baik. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, kemarin kita sampai di model. Ya, nanti evaluasinya seperti demikian. Anda minta waktu berapa menit kalau satu soalnya seperti ini? Mungkin kalau dari saya 90 menit, Bu. Satu soal. Satu soal 90 menit. Kalau dua soal berarti 180 menit. Iya, Bu. Ya, 3 jam nggak apa-apa kamu ujian. Mungkin untuk satu soal antara 60 menit sampai 90 menit, Bu. Menurut saya langkah-langkah yang cukup banyak dalam mencari soal yang ditanya itu membutuhkan perhatian ekstra, Bu, agar tidak silap dalam mencarinya. Soalnya kalau silap atau salah mencari dalam salah satu langkah nanti akan memberikan efek atau dampak ke langkah semua, Bu. Ya, soalnya kita bermain dengan angka ya. Kita bermain dengan angka, tapi untuk metodenya ya untuk mencari omega 1, 2, 3 itu harapkan Anda tidak kesulitan. Ya, tidak tahu gimana caranya, apakah Anda membuat program dulu ya, sehingga omega 1, omega 2, omega 3 sudah dengan gampang memasukkan nilai-nilainya ya, nilai daripada determinannya ya, mungkin determinannya juga bisa Anda buat dalam suatu program. Ya, sekarang fasilitasnya banyak ya, silakan Anda gunakan ya, atau Anda juga Ibu juga tidak membatasi Anda harus pakai manual atau kalkulator atau pakai software apapun ya, tapi yang penting omega 1, 2, 3 ketemu. Setelah itu lanjut ke berikutnya. Ya. Paham ya? Jadi utamanya persamaan sudah ada. Ya, Anda sudah tahu Q1 untuk masa 1, masa 2, masa 3 itu sudah tahu persamaannya. Ya, kemudian Anda rubah dalam matrik yang untuk determinan. Ya. Untuk determinannya silakan Anda menggunakan fasilitas yang ada untuk mendapatkan omega 1, 2, dan 3. Karena kalau Anda menggunakan manual satu persatu,
Ya, angka-angka itu nanti ada salahnya. Ya, ada salahnya. Misalnya Anda gunakan Excel aja nggak apa-apa. Ya, untuk mencari A-nya, ya, kemudian B-nya yang pangkat 3, ya, kemudian C untuk yang pangkat 2, ya, kemudian D yang pangkat 1, kemudian A untuk pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 1, kemudian D. Ya. Setelah itu Anda cari omega 1, 2, 3. Ya, dari situ Anda baru cari mode getarnya. Mode getarnya ya Anda harus tulis biasa. Ya. Baik. Mungkin itu ya. Ibu sudah memberikan ini kalau demikian tidak sampai 90 menit. Ya, tidak sampai 90 menit karena yang susah itu adalah di determinan. Ya, baik. Sekarang Ibu lanjutkan untuk sistem tanpa peredam dengan gaya eksitasi. Ya, bisa terlihat di layar. Nah, bagaimana kalau dia mempunyai gaya eksitasinya? Ya, untuk koordinat modal, gaya eksitasi itu juga harus dinormalisasi. Ya, harus dinormalisasi sehingga Anda akan dapatkan persamaan 4.61. Ya. Untuk masa M dinormalisasi, masa untuk matrika dinormalisasi, kemudian F-nya juga dinormalisasi. Anda akan mendapatkan dalam koordinat modal ya matrik I zeta double dot, kemudian matrik omega kali zeta sama dengan N. Ya, N itu adalah U N transpose kali F. Ya, kalau sudah demikian, ya, persamaannya menjadi persamaan yang independen. Ya, sehingga zeta 1 T ditambah omega 1 kuadrat zeta 1 zeta 1 double dot T ditambah omega 1 kuadrat zeta 1 T sama dengan N 1 T. Ya, N ini adalah yang sudah dinormalisasi di 1. Ya, di ya, sehingga kalau misalnya N-nya tadi itu bentuknya menjadi seperti ini. Ya, UN transpose itu kan NT UN T kali F1 F2 F3 ya. Ya, N-nya ini juga N1, N2, N3. T T T. Nah, kalau F1-nya itu ada ya ini ditulis F2 0 ya 0 0 ya nanti N2 N3 juga 0.
Ya, N2, N3 enggak 0, ya, enggak 0. Ya, jadi nanti di sini sesuai dengan N-nya, ya, zeta 1, omega 1, zeta 1, N1. Ya, jadi untuk N ini sesuai dengan N1 ya untuk persamaan zeta 1, N2 untuk persamaan zeta 2. Ya. Nah, ini nanti sudah ada. Ya, kalau sudah ketemu responnya, ya, nanti Anda dapatkan ini. Ya, Anda kembalikan lagi ke koordinat awal. Kalau misalnya dalam X ya X, dalam Y ya Y, dalam theta juga theta. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini ada contoh ya untuk menyelesaikan yang ada gaya eksitasi. Ya, nanti Anda akan dapatkan persamaan ini. Nah, untuk gaya eksitasi itu kita punya beberapa jenis, ya, beberapa bentuk. Ya, ada yang harmonik, kemudian ada yang periodik, kemudian ada yang impuls, ya tergantung daripada gaya eksitasinya. Ya, kalau misalnya dia dalam bentuk harmonik, ya, bentuk harmonik berarti kita menggunakan ini yang single DOF ya, yang single DOF yang ya, ini adalah harmonik ya. Untuk single DOF responnya adalah seperti ini. Ya, XT ini ya, kalau dia dalam cos ya, ini juga dalam cos. Kalau ini dalam sinus ya, di sini juga dalam sinus. Ya, masih ingat? Kemudian kalau gayanya adalah step, ya, respon dari single DOF-nya adalah seperti ini nih untuk single DOF, ya. Tapi ini nanti digunakan dalam koordinat modal, ya, yang bentuk-bentuk seperti ini digunakan dalam koordinat modal. Berarti nanti X yang di sini Anda ganti sebagai zeta. Ya, ini juga zeta. Ya, dan kalau untuk impuls juga demikian. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, ya responnya seperti ini. Ya, Ibu harap Anda tidak lupa. Ya, kalau lupa Anda lihat lagi bab 4 kalau tidak salah ya. Bab 4. Ya, ini adalah contohnya. Ya, contoh dari yang ada gaya eksitasinya. Yang ada gaya eksitasi, kebetulan di sini F1, F2 itu adalah 0. Yang ada di masa 3 itu adalah F cos beta. Ya, untuk transformasi dari gaya eksitasi ke sistem koordinat modal, ya, maka kita punya N1, N2, N3. Ya, di mana ini adalah transpos kali F. Ya,
UN transpos kali F. Ya, ini adalah transposnya. Ya, nanti hasilnya meskipun yang di sini adalah F10, F20, maka di N itu masih ada, ya, karena nanti dikalikan dengan UN-nya ini. Ya, untuk menyelesaikan persamaan ya single DOF ya dalam koordinat modalnya. Ya, ini ada zeta untuk T0 ya, kemudian untuk zeta dot nolnya ya. Ini ada ya, sehingga semuanya nanti dimasukkan di sini ya. Ini untuk responnya. Untuk zeta 1, zeta 2, dan zeta 3. Ya, dikembalikan lagi ke koordinat awal yaitu X ya, dikalikan dengan ya, ini adalah untuk X1, ini adalah untuk X dot 1. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya, silakan Rahmat. Frekuensi naturalnya berarti pakai analisa fundamental. Kurang keras, Rahmat. Kurang dekat mungkin mic-nya. Sebentar, Bu. Sebentar. Ya. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Untuk mencari frekuensi natural itu pakai analisa fundamental dulu, nggak, Bu? F sama dengan 0, sama dampingnya sama dengan 0. Ya. Untuk mencari frekuensi natural pakai analisa fundamental yang mana T harus sama dengan 0 ya, dan F juga sama dengan 0. Ya, setelah itu Anda dapat omega 1, 2, 3. Ya. Untuk F-nya ya dimasukkan setelah Anda dapat mode shape-nya, mode getarnya. Ya. Ya. Jadi meskipun kita nanti ada ini gaya eksitasi, ya, Anda tetap saja harus mencari nih, ya, tahapan yang ini, ya, sampai Anda mendapatkan UN-nya. Ya, kemudian setelah dapat UN, berarti Anda harus merubah X ke koordinat modal. Ya, begitu juga untuk F-nya. Ya. Baik, apa Ibu tulis lagi ya? Ya. Di sini ada sistem MDOF dengan gaya eksitasi. Ya. X10, X20, X30, X.10, X.20, X.30,
30. Ya, yang ditanya adalah respon. Ya. Di sini Anda lakukan analisa fundamental. Untuk mencari omega 1, omega 2, omega 3, kemudian Anda cari mode shape 1, U2, dan U3. Ya, dari sini Anda bawa ke koordinat modal, ya, dengan apa? Dengan mendapatkan UN. Ya, UN, kemudian ini sudah ke koordinat modal. Ya, di sini selain selain X1, X2, X3 ini juga ada F1, F2, F3, ya, sebagai inputannya. Ya, begitu Anda dapatkan UN, ya, maka di sini Anda kalikan transpose, ya, sehingga Anda dapatkan zeta, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Juga ada N1, N2, N3. Ya, koordinat modal ini menjadi sistem single DOF. Ya, single DOF. Ya, maka persamaan respon secara umum adalah ini T sama dengan apa ya? I T sama ditambah omega I kuadrat I T sama dengan N I T. Ya, dengan ini 0 yaitu 0 dan dot 0 itu adalah 0. Ya, maka di sini nanti Anda akan dapatkan X1 ya, mendapatkan respon untuk T-nya.
cos beta T minus omega 1 T. Benar. Ya, jadi nanti di sini nanti Anda akan dapatkan respon, ya, respon dalam koordinat modal, yaitu ZI sama dengan NI dibagi dengan akar M omega I kuadrat minus beta kuadrat kali cos beta T minus omega I T. Ya, nanti dari sini nanti Anda kembalikan lagi ke atas. Ya. Anda kembalikan lagi ke atas dengan ya, si T sama dengan UN nah, ini ya, ini si ya, nanti dikembalikan ke atas ya, zeta 1, 2, dan 3 I ya, ini I ya, nanti dikalikan dengan UN ya, nanti kembali lagi ke koordinat awal. Nah, ini adalah metode yang lebih mudah ya dibandingkan kalau kita menghitung satu persatu. Ya, satu persatu. Ya, dengan kalau Anda sudah ketemu U1, 2, 3, Anda tinggal mencari UN ya, UN kemudian kondisi awal dikalikan dengan UN ya, transpose F1, 2 juga dikalikan dengan transpose, kemudian tinggal mendapatkan responnya masing-masing, tinggal memasukkan di persamaan ini. Ya, setelah itu Anda kembalikan ke koordinat awal. Ya, Anda coba ya untuk yang tugas kemarin. Kalau ada yang belum ini selesai, silakan di ini lagi, dikerjakan lagi. Ya, sebagai latihan. Yang sudah selesai nanti tinggal memberikan F cos-nya. Silakan ditambahi dengan eksitasinya F cos beta T. Ya, setelah itu Anda kerjakan kembali. Ya, di buku juga ada contoh di situ. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum Bu, nanti saya akan coba.
Untuk yang lain? William? Masih belum, Bu. Rianti belum? Masih bisa dilanjutkan ya? Iya, Bu. Permisi, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Desa? Ya, yang NI tadi itu termasuk ini ya, Bu. Respon di masing-masing masanya ya, Bu. Atau gimana, Bu? Tadi sempat putus-putus di saya, Bu. NI itu adalah gaya eksitasi. Oh, sama dengan F ya, Bu ya? Atau beda, Bu? Ya, sama dengan F, tapi dalam koordinat modal. Ya, jadi kalau misalnya ada sistem, ya, Ibu gambarkan. Ya, misalnya di sini ada X1, M1, M2, X2, ini X3, ini M3. Ya. Misalnya di M2 ini ada F2T, ya. Kemudian di F1 dan F3 tidak ada, atau F3 ada juga. F3T, ya. Di mana F2 itu sama dengan F ya, F2 cos beta T. Ya, F3T itu juga ada. Ya, juga cos beta T. Apakah ini betanya harus sama? Tidak sama juga nggak apa-apa. Misalnya yang satunya gamma, yang satunya beta. Ya, jadi dari sistem ini mungkin eksitasinya berbeda. Ya, eksitasinya berbeda. Ya, untuk betanya. Ini Ibu samakan aja, ya, biar nggak susah. Ya, maka nanti Anda akan punya persamaan matrik M kali X double dot plus matrik K kali X sama dengan matrik F. Ya, FT. Ya, matrik FT itu nanti ini 0, ini F1, F2 cos beta T, ini F3 cos beta T. Ya. Yang sebelah kiri, ya, kita bawa ke koordinat modal. Ya, setelah kita temukan tadi U1, U2, U3, ya, kemudian ini menjadi UN, ya. Kemudian untuk kondisi awal X10, X20, X30, X
x dot 20 x dot 30 ya. Ini kita jadikan menjadi ini zeta 0 dan zeta dot 0 ya, untuk koordinat modal ya. Demikian juga yang ini ya, di koordinat modal dia nanti dengan dikalikan dengan transposnya ya, transposnya ini juga transpos ya, ini nanti akan menghasilkan NI, matriks NT sama dengan UN transpos kali FT ya. Ya, yang mana N1T, N2T, N3T sama dengan UN transpos kali 0 kali F1 cos beta F, F2, F3 cos beta. Ya, jadi N-nya itu adalah gaya eksitasi di koordinat modal. Ya, gitu? Ya Bu, terima kasih ya. Ya. Ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik. Sekarang coba ya. Coba cari omega N-nya.
Ya, baik. Ini ada soal 3DOF ya, dengan diketahui massa 1, 2, dan 3 segini, K-nya segini 200, kemudian F3-nya 200 Newton cos 20 T. Ya, tentukan masing-masing respon, tentukan respon masing-masing massa jika X10, X20, dan X30 diketahui. Kemudian X dot-nya juga diketahui. Silakan Anda menggunakan koordinat model. Ya, untuk soal yang ini, apa ada pertanyaan? Ya, untuk tugasnya, silakan dibuat. Oh ya, permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk yang F3 itu yang 200 N itu N variabel atau N satuan Newton ya Bu? Newton. Oh Newton. Oh iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Newton ya, 200 Newton. Ada pertanyaan? Ya, yang pertama-tama buat persamaan geraknya masing-masing massa ya. F-nya juga dimasukkan. Di massa ketiga berarti Anda di situ F3-nya ada. Ya. Setelah itu Anda buat analisa fundamental, F3-nya dianggap 0 untuk mendapatkan omega 1, 2, 3. Dari omega 1, 2, 3 Anda cari mode shape-nya. Mode ke tadi frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3. Kemudian Anda cari normalisasi. Ya, normalisasi, cari M-nya. Cari alfa 1, 2, dan 3. Ya. Sudah jelas ya? Cari persamaan gerak. Kemudian cari analisa fundamental. Ya, dengan C sama dengan 0 dan F juga sama dengan 0. Ya, persamaan gerak ini persamaan gerak yang aslinya ya. Kemudian setelah itu ke analisa fundamental ya, Anda baru menghilangkan F-nya. Ya, berikutnya dapat lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Kemudian
mode ketat. Ya, U1, U2, U3. Ya, setelah itu cari alfa 1, alfa 2, alfa 3, lalu Anda dapatkan UN. Dari UN, ya, X10, X20, X30, kemudian X0 menjadi ya, X.0 menjadi X kemudian untuk F itu menjadi N. Ya, setelah ini respon dalam IT dengan N, I bagi dengan akar M omega I kuadrat minus beta kuadrat cos ya. Ya, setelah itu dikembalikan ke koordinat awal. Ya, menjadi X T sama dengan UN transpos ya. Baik, ini langkah-langkahnya silakan dikerjakan ya. Ada pertanyaan? Sebentar Bu, mohon izin untuk scroll ke atas, saya mau foto sebentar. Yang mana? Ini Yang nanti aja Ibu kirim. oh baik Bu. Ya, Ibu kirim ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak, Bu. UN. Tidak ditranspos ini. Ya, baik. Ini nanti Ibu kirim catatannya, ya. Tugasnya silakan dikerjakan, ya. Tugas yang kemarin yang belum betul, ya, dikerjakan kembali. Nanti dimasukkan barengan dengan tugas yang ini, ya. Dikumpulkan batasnya minggu ya. Nanti kalau Ibu belum menampilkan linknya, tolong diingatkan
ya, karena biasanya Ibu lupa ya, setelah ini terus Ibu langsung ada kegiatan lain jadi lupa membuat ulangannya. Ya, baik, itu saja yang dari Ibu. Ya, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup mungkin. Abrar, ada pertanyaan? Jauh ini belum, Bu. Ya, Raffi? Masih aman, Bu. Aman, alhamdulillah. Pinto? Kak Pinto? Ya, Bu, masih, Bu. Masih aman. Masih? Dani? Daniar? Masih aman, Bu. Nanti dicoba dulu, Bu. Ya, Daniar? Bu, alhamdulillah paham. Paham ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Ibu masih ada satu lagi dalam koordinat modal itu yang memasukkan peredamnya, ya. Mungkin bisa kita bahas untuk minggu depan. Ya, untuk kuis 2 nanti sampai di mana ya? Multi DOF. Ya, sampai di sini ya, sampai analisa multi DOF. Ya, baik. Coba Ibu lihat lagi jadwalnya ya, untuk sampai UTS itu sampai di mana? Apakah di multi DOF ini ataukah yang kontinu? Lupa Ibu. Ya, baik, untuk hari ini rasanya sudah cukup banyak ya yang kita pelajari. Silahkan Anda kerjakan ya sebagai latihan ya, tapi nanti dikumpulkan. Nah, baik, Ibu tutup aja untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.